warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman berdua semuanya dimanapun kamu berada. Senang sekali untuk sore ini masih bareng aku Ike ya. Dan di sore minggu ini teman berdua semuanya bakalan ada CCK. Cek cerita kamu. Cerita siapa yang akan kita cek untuk sore ini teman berdua semuanya. Siapa yang bakalan kita kepoin untuk sore ini. Hai, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, teman berdua untuk sore ini kamu yang lagi dengerin kita di 92,6 MHz atau di channel YouTube RRI Banda Aceh Official ya. Tapi hari ini kita nggak live ya teman berdua semuanya karena ada sesuatu dan lain hal. Tapi kamu nanti bisa nonton ya, apalagi teman-teman dari Safril. Yes, betul Ya. sekali. Juga untuk kamu yang lagi dengerin kita di RRI Digital di sore ini. Untuk sore ini ada Safril Ilmi Ramadan. Assalamualaikum Safril. Waalaikumsalam, Kak. Iya, kamu lahir di bulan puasa. Yes, betul sekali. Tapi kamu nggak puasa setiap harinya kan? Enggak boleh puasa sih. Nggak boleh ya. Seharusnya aku yang puasa. Iya teman berdua, si Safril ini adalah founder environner.id, bener? Yes, Bener gitu bacanya ya. environner.id, ya. Jadi teman berdua semuanya kita bakalan ngebahas merawat alam pilihan minoritas. Yes. Sebelumnya kita kenalan dulu sama Safril, dia dari mana teman berdua, dia sekolahnya di mana, dia tinggalnya di mana. Silakan Safril kenalan dulu sama teman berdua. Oke, selamat sore semua sahabat RRI Pro 2. Iya, Kenalin, sore. saya Safril Ilmi Ramadan. Saat ini kelas 11, mau naik ke kelas 12 di SMA Modal Bangsa. Mosa ya. Langsa. Saya aslinya Langsa. Nah, Langsa langsung ya, sayang. langsung saya. Ya, kota Langsa ya. Iya, kota Langsa yang indah. Pasti kalau udah pergi ke sana itu nggak pengen balik cepet-cepet. Yes, Karena banyak betul. lampu-lampunya kalau Ya, malam. lampu-lampunya. Oke. Kamu oke, udah cukup pengenalannya? Sudah ya. Jadi teman berdua kalau kamu pengen nomor HP-nya Safril, nanti di DM aja atau Boleh di kok komen kepoin aja. IG-nya. Oh, boleh. Kepoin IG-nya Boleh. boleh ya teman berdua semuanya. Safril Ramadan _ Oke, nanti kamu pengen nanya-nanya. Karena dia ini ya, kalau kita ngomong tentang prestasinya, wah, juara 1 terus nih, biologi. Ya, Ya. fokusnya di Olimpiade Biologi. Olimpiade biologi, berarti kamu cita-citanya nanti pengen jadi dokter pasti ya? Bukan, Bukan. salah. Mungkin Jadi- kebanyakan orang kan mikirnya kayak Olimpiade Biologi pasti masa FK, kedokteran gitu kan. Tapi Iya. kayak saya sebenarnya nggak terlalu minat FK. Minatnya tuh lebih ke yang keilmuannya, jadinya pengen jadi ilmuwan gitu. Jadi ke Nggak pengen jadi alam. dokter ya, ke alam. Ke alam sesuai meneliti, meriset gitu. Oke, sesuai dengan tema kita untuk sore ini ya. Jadi kamu ini seorang founder Environner. Boleh dong dijelasin sedikit Environner itu apa? Nah, jadi sahabat RRI, Environir atau kepanjangannya tuh dari Environment Pioneers adalah sebuah gerakan atau proyek sosial yang diinisiasi oleh kami, ada 5 orang anak-anak Aceh penerima beasiswa Indonesia Maju BIM dari Kemendikbud. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari proyek sosial ini sebenarnya yang pertama tuh melatih bagaimana cara kami ini anak-anak beasiswa Indonesia Maju ini untuk melatih untuk berkontribusi. Karena ketika nanti kami harus berkuliah di luar negeri dan juga kembali ke Indonesia. Nah, tujuan kembali ke Indonesia itu untuk kontribusi ke Indonesia untuk membawa dampak positif ke lingkungan sekitar. Nah, jadi Environir ini fokusnya tuh terutama ke bidang lingkungan. Gerakannya itu kami fokusnya pada siswa ya, siswa SD, SMP, SMA di wilayah Aceh Besar, Banda Aceh ini untuk supaya lebih peduli terhadap lingkungannya, terutama tentang masalah sampah dan penggunaan plastik. Oke. Berarti kalian itu satu kelompok ya? Ya. Kelompok orang ya gitu ya. Ada berapa orang nih di kegiatan ini? Ada 5 orang, saya sendiri, Safril, ada juga Zawil dari Fatih Bilingual School, ada Oh, campur ya, sekolahnya. ya campur, ada Mulia Aksa dari Fajar Harapan, ada Bifani dari
SMA 11 dan juga ada Jauza dari TNA Fatih. Oke, Ya. jadi kegiatan apa aja nih yang udah kalian lakukan? Nah sebelumnya, sebelum kalian jelasin kegiatan apa nih yang udah dilakukan. Nah berdirinya apa sih namanya tadi? Environir. Emang nggak susah ya kak? Ya kami harus ganti nama nih biar mudah diingat. Mungkin aku kebanyakan makan asam suntik kali ya. Apa tadi? Iya namanya diubah aja gitu, yang singkat gitu ya kan? Kami ubah. Ubah Kayaknya ya, terlalu sulit kayak ya diingat ribet orang. gitu loh. Aku aja tuh susah gitu ya. Mungkin karena akunya udah lupa kali ya. Iya, apa sih kegiatan apa aja? Tapi sebelum kegiatan jelasin kapan berdirinya. Oke. eh, Jadi berdirinya Environir ini saat kami mendapatkan bootcamp proyek sosial dari BIM. Nah, Beasiswa Indonesia Maju. Dari ketika bootcamp ini kami sebenarnya itu ketika bootcamp itu belum diharuskan membuat kelompok, tapi kami karena pengen mau cepet nih, ya udah kami langsung bikin kelompok ada 5 orang. Kebetulan 5 orang ini adalah 5 orang total anak-anak siswa SMA di Aceh yang dapatkan BIM gitu. Nah, tanggal BIM-nya tuh sekitar bulan Januari 2024 ini. 2024, jadi masih Oke. lumayan baru. Baru ya. Jadi kalian 5 orang berarti yang terpilih di Aceh Besar. Di seluruh Aceh Oh di seluruh sebenarnya. Aceh, Ya, Masya Allah bagus banget. kalau dari seluruh Indonesia ada 350 orang. Oh tapi di seluruh Aceh hanya kalian 5 Hanya orang. 5 orang. Tapi anak Banda Aceh semua, sekolah Ya, Banda Aceh ya. Banda Wah, Aceh, Masya Aceh Allah besar. sekali. Banda Aceh Besar. Oh ya, Mosa itu udah Masa masuk Aceh besar. Aceh Besar ya, mau saya jauh di sana ya. Betul. Oke, jadi ngomong-ngomong tentang BIM, kan kalian tadi yang terpilih 5 orang. Apa aja sih persyaratannya kok bisa kalian terpilih di BIM ini? Pasti kan apa ya, banyak saingannya, saingannya, ya. terus banyak di tes ini itunya. Nah Yes, itu gimana betul. ceritain dong? Jadi kalau BIM Beasiswa Indonesia Maju itu adalah sebuah beasiswa. Jadi beasiswanya tuh bukan beasiswa dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk kayak pembiayaan sekolah. Nah, BIM ini ada namanya BIM persiapan. Jadi beasiswa dalam program persiapan. Jadi dalam program persiapan S1 luar negeri itu ada berbagai macam aktivitas ya. Berbagai macam aktivitas, ada kursus TOEFL, IELTS, webinar, bootcamp. Kemudian ada acara offline kemarin di Jakarta waktu bulan Desember, kami pembekalan selama 7 hari di Jakarta bersama 350 orang anak BIM lainnya dari seluruh Indonesia, dibekali tentang gimana caranya kita berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Narasumbernya pun sangat keren, ada Ibu Tri Mumpuni ya. Ibu Tri Mumpuni itu ketua koordinator BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi beliau ini sudah membangun listrik di 350 desa terpencil di seluruh Indonesia tanpa bantuan PLN. Wow. Jadi jiwa kontribusi Luar beliau tuh biasa. sangat luar biasa. Nah, kalau ngomongin sejarah kami, saya sendiri ya, terutama saya sendiri kenapa bisa dapat BIM, pertama syarat utamanya mungkin ini syarat yang membuat agak susah mungkin ya, harus minimal finalis tingkat nasional. Nah, mungkin itu mungkin agak susah diraih, dan eventnya itu harus kalau event dari dalam Puspresnas maupun dari luar Puspresnas itu harus dikurasi dulu, harus dinilai dulu eventnya ini bergengsi nggak menurut Puspresnas, karena kan kalau lembaga pemerintah yang resmi untuk menangani prestasi kan sama Puspresnas dari Kemendikbud gitu. Oke, tadi aku kirain juga beasiswa itu kayak dapat uang gitu ya, dan terus sebagainya. dapat biaya kuliah gratis, nantinya sekolah gratis Nah, gitu itu kan ya. ada lagi Kak, Oh, jadi ada lanjutan. lagi. Jadi ada Berarti namanya ini BIM SMA terus ada lagi persiapan. tingkat Ada. universitasnya. Ada namanya BIM persiapan, ini kami BIM persiapan. Ada juga namanya BIM bergelar. BIM bergelar itu untuk S1 luar negerinya 4 tahun di luar negeri. Oke, terus kamu ada minat? Sangat minat ya untuk luar negeri. Oke, berarti Iya. dari sekarang juga sudah dipersiapkan Sudah gitu ya. dipersiapkan. Oke, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dari kalian berlima ini apa?
Untuk kegiatannya itu kami kemarin sudah berhasil melaksanakan sebuah seminar yang Hmm, bertempat di Fatih Bilingual School. kayak sosialisasi Ya, gitu. sosialisasi bekerja sama dengan Inovatih. Inovatih ini klub riset di Fatih. Jadi tujuan seminar ini selain mengenalkan tentang riset, tentang Inovatih itu sendiri, juga mengenalkan tentang kalau kita bicara masalah riset kan hal yang pertama misalkan peduli terhadap masalah di lingkungan sekitar kan. Nah, kami sebagai environir mensosialisasikan gimana sih cara cara siswa-siswa kan yang ikut kebetulan ada sekitar kurang lebih 40 orang SMP dan SMA di Aceh Besar Banda Aceh ini. Jadi gimana caranya peduli lingkungan, peduli terhadap sampah, gimana cara kita untuk lebih aware ya terhadap lingkungan sekitar begitu. Apa aja yang bisa kalian lakukan untuk aware terhadap lingkungan sekitar dari mungkin penggunaan sampah plastik gitu ya. Kalau kita bicara masalah langkah pastinya sangat banyak sekali ya yang harus yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Ya contoh biasanya mungkin membuang sampah pada tempatnya, kemudian mematikan listrik, menjaga produksi dan konsumsi kita supaya tidak terlalu banyak plastik dan sebagainya. Tapi ini juga salah satu fokus dari kami. Jadi kami tidak hanya memaparkan langkah-langkahnya, tetapi juga dengan contoh nyata agar mereka terbiasa. Gitu karena kebiasaan siswa, kebiasaan orang Indonesia deh. Ya, bukan Kebiasaan orang siswa ya. Indonesia, ya kebiasaan Indonesia tuh misalkan nih kita semua udah tahu membuang sampah sembarangan tuh nggak boleh gitu kan, Iya, tapi tapi tetap aja. tetap aja gitu. Nah, berbeda halnya dengan negara Jepang. Kalau negara Jepang dari mereka kecil, mereka udah dididik untuk malu untuk membuang sampah sembarangan. Iya. Nah, di Bahkan buang angin Indonesia, sembarangan aja nggak boleh iya ya. betul betul. Nah, di Indonesia ini negeri berflower ini, ya itu kesadaran tuh masih sangat Flower sampah kurang. di jalan. Ya, masih sangat minim ya untuk Ini buang sampah di pada tempatnya gitu ya. Berarti kalian udah ngelakuin apa ya sosialisasi pertama kali di Fatih. seperti Oke, nggak pengen coba gitu. Maksudnya tuh kalau di sekolah-sekolah perkotaan udah tahu, terus udah sering diterapkan ya. Bahkan ada mungkin di beberapa sekolah yang memang nggak boleh lagi bawa bekal di styrofoam, ya betul. terus di botol sekali pakai itu kan memang nggak boleh ya. Jadi mereka diajarkan membuat tumbler, terus juga bawa tempat bekal sendiri, apa yang PP5 ya, P5 P5. Jadi betul. ada nggak dari NV, apa sih namanya NV, Environir. 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 Nah itu kalian punya apa ya kayak usulan ke sekolah-sekolah yang lebih terpencil Ya, mungkin ya maksudnya kalau di betul. perkotaan mungkin udah selalu ya mungkin di terpencil bahkan di Aceh besar masih ada loh sekolah yang Masih terpencil ada masih nggak banyak. dari kalian yuk kita ke sosialisasinya ke Ya, adik-adik yang ini betul. atau ke sekolah-sekolah lain gitu ke panti asuhan atau apa gitu. Nah, sejujurnya tadi itu tadi sosialisasi bagian dari salah satu bagian dari program kami namanya Ghost to School. Oh, Ghost to Ghost to School. School. Jadi kedepannya mungkin akan banyak lagi sekolah-sekolah yang akan datang untuk sosialisasi ini. Nah, kemudian untuk banyak banyak lagi program kedepannya yang kemungkinan akan Environi lakukan dalam jangka 2 tahun ini. Nah, salah satunya tuh mungkin nanti kami bakal melakukan kunjungan panti asuhan, betul. Itu sudah sempat membicarakan juga untuk pengabdian masyarakat mungkin terutama mungkin gerakan seperti Pandawara mungkin kita buat seperti membersihkan sungai, bergotong royong kita membersihkan sungai sampai bersih dan sebagainya. Nah, gitu. Oke, berarti Dan nanti proyek sosial ini tuh akan ada namanya gelar karya, Kak. Jadi gelar karya proyek sosial besok Indonesia Maju itu di sekitar bulan Oktober nanti. Jadi gelar karya itu nanti akan bertempat di kantor pusat Kemendikbud Ristek. Jadi kami harus memaparkan proyek sosial kami kepada masyarakat luas gitu. oke. Oke, nanti kita balik lagi ya, Bang Teh. Nanti kita balik lagi, kita Yes. dengar dulu selingan yang berikut ini. The universe
lanjut keponya. Tadi istirahat Oke. sebentar, makan minum ya. Kayak waktu berangkat pulang ke Langsa kan ada makan minumnya kan. Ada, Kita ada juga ada. makan minumnya, walaupun hanya ilustrasi. Ilustrasi aja. Gimik. Oke, kita masih bareng Safril. Yes. Iya, kalau panggilannya Safril juga atau ada Safril nama aja. manjanya? Enggak Safril ada, aja. Safril aja, jangan nama manja, nanti berbahaya ya. Iya kan, siapa tahu apalagi kalau anak bungsu di rumah pasti kan ada panggilan gitu. Tidak ada. Adek kayak apa gitu. Adek biasa. Adek. Oke, kita masih bahas tentang merawat alam pilihan minoritas. Tapi kayaknya kita dari tadi bahas tentang yang alamnya aja ya. Jadi kan kalian ini banyak kegiatan-kegiatan dan tadi udah sebutin kayak mau ke panti asuhan juga gitu ya. Nah, aku tertarik lagi nih dengan pemilihan BIM tadi, Beasiswa Indonesia Maju ya. Iya. Jadi itu dilaksanakannya setiap tahunnya atau kayak gimana? Yes. Betul, karena tepat sekali kakak ngomong ini karena sebenarnya BIM ini masih kurang tersosialisasi ya, masih Berarti banyak pertanyaan aku bagus dong ya? yang tidak tahu. Iya, karena aku juga tadi kan mikir BIM ini apa ya gitu. Iya. Jadi Kalau kayak LPDP mungkin udah pada tahu gitu ya. ya. Tapi BIM ini aku juga baru dengar dan yang tadinya kirain uang gitu ternyata Yes. enggak seperti itu teman Enggak Prodoa. Oke, boleh kamu jelasin. Jadi beasiswa Indonesia Maju BIM itu adalah sebenarnya hasil kolaborasi antara Kemendikbudristek melalui Pusplasnas dengan LPDP. Jadi dananya sebenarnya dari LPDP juga gitu. Nah, BIM ini tuh ada dua program persiapan untuk S1 sama untuk program bergelar atau nanti pembiayaan waktu kuliahnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk agar anak-anak berprestasi dari seluruh Indonesia tuh punya istilahnya fasilitas. Kalau bahasa kepala Pusplasnas kemarin Ibu Dr. Maria Veronica itu bahasanya fasilitasi karir belajar. Jadi karir belajar kami ditunjang lewat Beasiswa Indonesia Maju karena kalau kita ngomongin ke luar negeri itu persiapannya aja tuh sudah sangat mahal gitu. Sudah sangat mahal untuk tes IELTS, sekali tes itu aja sampai 4 jutaan. Gitu. Nah, tujuan dari BIM ini supaya anak-anak Indonesia tuh bisa untuk berkuliah di universitas top dunia gitu dan balik lagi untuk nanti selepas kuliah balik untuk berkontribusi untuk Indonesia. Oke, berarti disekolahkan nanti untuk Indonesia juga gitu ya. Karena istilahnya kalau kemarin waktu pembekalan kami di Jakarta kayak negara udah fasilitasi besar-besaran nih untuk program ini. Nah, tujuan kami itu kembaliin lah uang yang udah kami dapat ini dalam bentuk kontribusi selepas nanti studi gitu. Oke, jadi kemarin kan kalian tadi katanya seluruh Indonesia ada 350 orang. Betul. Nah, itu pastinya punya biayanya kan? Biayanya. Nah, itu biayanya gimana? Masing-masing atau tanggung sendiri atau dibiayain semuanya? Nah, inilah yang untungnya dari program ini karena 100% gratis dari 100%. pemerintah. 100% gratis dari pemerintah. Jadi kayak acara-acara offline nanti kemarin ya waktu bulan Desember kami sudah mengikuti pembekalan Beasiswa Indonesia Maju di Hotel Grand Mercure Jakarta. Itu mulai dari tiket pesawat, biaya hotel, biaya makan, dapat juga baju Merdeka Belajar. Baju Merdeka Belajar. Baju Kenapa dong? dari BIM, yes. Merdeka Belajar. Jadi itu semua dibiayain dari pemerintah. Nah, selain itu nanti enaknya lagi dari BIM ini juga ada namanya mengadakan summer program. Apa Summer itu? program itu adalah satu bagian dari pembinaannya juga. Jadi kami ditempatin nih di univ-univ dalam dan luar negeri selama kurang lebih 2 atau 3 minggu untuk kami ini kayak magang jadi mahasiswa gitu. Istilahnya simulasi mahasiswa. Nah, summer programnya ada dua, dalam sama luar negeri. Nah, saya kemarin alhamdulillah kepilih untuk yang luar negeri. Jadi tanggal 15 Juli nanti saya berkesempatan ke Hong Kong University of Science and Technology. Wow, luar Dan itu biasa. 100% Teman dibiayain kamu masuk juga. sekolah, kamu berangkat ke luar negeri. Yes, betul. Oh, itu 100% dibiayain juga. Dan bahkan Oh. dapat uang saku juga. Wah, alhamdulillah. Nah, pembekalan apa aja yang dilakukan ini sebelum kamu berangkat ke sana? Kalau bisa kamu terpilih di univ luar negeri Hong Kong gitu, apa aja yang kamu lakukan? Belajar jadi- sungguh-sungguh udah pasti. Jadi kemarin ada pembukaan seleksi, jadi kami 350 orang nih, pasti nggak semuanya keluar negeri, ada juga yang di dalam Iya. negeri. Nah, kalau keluar negeri ini kemarin syaratnya tuh harus menampilkan esai dan juga berbagai macam syarat yang lain seperti administrasi ya, seperti surat izin sekolah, surat izin orang tua, dan fotokopi paspor. Kemudian kami juga harus menampilkan sertifikasi bahasa Inggris. Oh, itu paling utama ya. Terus?
Sehingga kamu Sehingga terpilih. alhamdulillah terpilih ke sama program luar negeri. Ada Hong Kong. 20 orang yang berangkat ke Hong Kong. Oke, luar biasa teman berdua. Keren. Kamu kok bisa kayak gini, belajar sungguh dari kecil atau kamu itu gimana kok bisa jadi pintar kayak gini? Karena memang kan setiap orang itu pintarnya beda-beda Beda-beda, gitu. Ada betul. orang yang suka pintarnya itu di bagian olahraga. Terus kamu ini pintarnya tuh benar-benar di bagian otak kanan ya. Otak kanannya. Nah, itu gimana emang dari kecil suka belajar sungguh-sungguh atau dulunya saya itu nggak suka belajar Kak gitu, tiba-tiba karena saya itu dibully apa punya kan? Iya kan ada kan anak-anak kayak gitu ya. Ada. Jadi kalau sejak dari SD tuh kayak orang tua sama guru saya tuh udah dorong saya untuk ikut lomba-lomba gitu. Memang sudah dari Emang kamu SD. dari lahir mungkin pintar. Enggak juga gitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau pintar itu relatif sebenarnya. Bukannya cantik dan ganteng yang relatif. Itu juga relatif sebenarnya. Kak. Kalau Jadi, pintar nggak relatif ya, dong. relatif juga. Oh, Karena relatif kayak juga. ada orang yang mungkin IQ-nya udah bagus gitu, Iya. tapi IQ itu Kurang nggak cukup gitu. Perlu ada namanya latihan dan kerja keras. Kalau dari buku yang pernah saya baca tuh tidak ada yang istimewa di balik kesuksesan, semuanya bermula dari kerja keras dan doa yang sungguh-sungguh. Itu benar. Betul Itu benar sekali sekali. teman Pro 2 semuanya. Jadi kalau kamu udah niat dulu terus juga harus konsisten juga. Konsisten. Jadi banyak juga yang pengen pintar tapi nggak konsisten. Malas. Malas. Karena malas itu nggak ada obatnya. Nggak ada Ya. obatnya, betul. Oke. Jadi sebelum kita tutup ya untuk CCKD sore ini dan sebelum aku minta closing statement dari kamu, ada nggak sesuatu hal yang pengen kamu ceritain nih tentang BIM ini biar teman-teman Pro 2 tertarik apa yang harus dipersiapkan sehingga bisa dapat beasiswa Indonesia Maju ini. Nah, jadi apa sih yang harus dipersiapin? Pertama teman-teman harus dari kelas 10 itu sudah ikut lomba-lomba. Dan kalau bisa itu adalah lomba yang dari Puspresnas sendiri seperti mungkin yang paling terkenal OSN, O2SN, kalau olahraga, FLS2N dan sebagainya. Kemudian teman-teman harus belajar sendiri mungkin untuk buat esai karena di BIM itu syarat pertama kita daftar tuh harus melampirkan esai. Esai beasiswa itu tidak seperti ketika kita membuat lomba, ketika kita mengikuti lomba esai. Nah, esai dan beasiswa itu tentang diri kamu sendiri. Jadi kamu promosiin diri kamu sendiri kepada ini juri beasiswa bahwa kamu tuh layak dapetin beasiswa. Nah, tentunya ada banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk kita bisa mahir dalam membuat esai itu dan butuh latihan yang terus menerus gitu. Nah, selain itu BIM ini tentunya merupakan kesempatan yang sangat besar untuk kita berani bermimpi. Kalau dari kisah angkatan-angkatan sebelumnya tuh ada yang anak tukang Gojek, ada yang anak tukang beca juga. Pokoknya dari keluarga yang kurang mampu bisa untuk bahkan kuliah di universitas top dunia dibiayain dari negara. Yang mana setelah saya riset biaya kuliah negeri itu sangat berbeda sekali ya, sangat sangat mahal kalau kita bandingin dengan di Indonesia. Makanya sebelum ada BIM ini kan baru 4 tahun ya, tahun ini jalan yang kelima, itu kan tidak ada beasiswa S1 dari pemerintah. Nah, rata-rata tuh yang hanya bisa berkuliah di universitas luar negeri itu hanya orang kaya, misalnya crazy rich yang istilahnya mereka sudah banyak duit. Tapi dengan BIM ini membuat anak-anak Indonesia tuh bisa untuk Ikut
bisa untuk ikut Kuliah ke luar kuliah ke luar negeri. negeri, bisa ikut terutama kalau BIM ini harus siap untuk mengabdi untuk Indonesia. Oke. Nah, kayak kemarin kami waktu pembekalan tuh sangat ditekanin ya untuk kontribusi dan juga istilahnya kami ditekanin untuk kayak kami dipaparin sama semua masalah-masalah yang ada di negeri ini, kemudian kami digugah hatinya untuk bisa berkontribusi selepas nanti kuliah di One Stop Dunia. Oke, Begitu. jadi teman Pro2 semuanya intinya semuanya bisa ikut Yes, ya. semuanya bisa Jadi kamu nggak ikut. usah berkecil hati kalau orang tua kamu mungkin bukan orang yang terpandang, bukan orang yang kaya. Teman Pro2 semuanya itu bisa dari diri kamu yang sungguh-sungguh. Ya, terus bersungguh-sungguh Hmm, manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang ada. iya, jadi teman Pro2 semuanya, kalau kamu pengen nanya-nanya nanti bisa ke DM-nya Safril ya, boleh ya. Oke, waktu kita udah nggak banyak lagi nih, Safril. Boleh dong closing statement untuk kamu, dari kamu untuk teman-teman Pro2 di sore ini yang lagi dengerin kita atau nanti bisa nonton ya tayangan ulang di era Banda Aceh Sial ya, barengan aku dan juga ada Safril. Seru pokoknya ya. Oke, silakan. Untuk closing statementnya sebenarnya saya ingin mengutip kata-kata quotes Ibu Tri Mumpuni tadi tentang kontribusi. Nah, kata-katanya tuh gini, bukan maut yang menggetarkan hati kami, tapi adalah hidup yang tidak hidup. Apa itu hidup yang tidak hidup? Adalah hidup yang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Jadi ketika kemudian kita berprestasi, teman-teman, kita meningkatkan value diri kita sendiri. Nah, di samping itu kita harus men-share, kita harus membagikan ilmu yang udah kita dapetin itu kepada orang lain agar Benar. bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Kemudian pesan lain, jangan takut untuk berprestasi, jangan takut untuk mengorbankan banyak hal. Kayak aku lomba-lomba tuh banyak sekali nggak masuk kelas, banyak sekali tinggal pelajaran. Kemudian jangan takut itu karena benefit dari berprestasi itu sangat banyak dan sangat banyak kesempatan yang terbuka bagi siswa yang berprestasi. Oke, Gitu. terima kasih Safril, luar Oke. biasa sekali obrolan kita ya untuk sore ini teman Pro2 semuanya sangat berisi ya. Sangat Jadi daging ya banget. berdaging ya kayak aku ya. Jadi teman Pro2 semuanya, kamu jangan pantang menyerah ya, jangan berkecil hati. Itu tadi bagus loh. Hidup yang tidak hidup. Hidup yang tidak hidup. Jadi teman Pro2 semuanya harus hidup benar-benar hidup Hidup. ya. Harus bermanfaat untuk diri sendiri dan Dan juga, juga untuk untuk orang lain teman Pro2 semuanya. Oke, terima kasih buatnya Safril untuk sore ini. Insya Allah nanti kita akan jumpa lagi. Mungkin nanti setelah kamu pulang dari Hong Kong, nanti cerita-cerita ya bareng Yes, Pro2 ya. Boleh ya. Nanti aku bilang nih sama Bang Bayu ya. Cerita-cerita di Hong Kong itu kayak gimana, belajar di sana kayak gimana teman Pro2 ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf teman Pro2 kalau banyak kesalahan dan kesalahan dari kami ya, baik itu disengaja maupun gak disengaja. Jumpa lagi di Cecekal di lain kesempatan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi